Welcome back to Play Cinema Channel. Sesuai requestan kalian yang minta film anjing-anjing, jadi kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul White God rilisan tahun 2014. Film yang berasal dari Hungaria ini bercerita tentang Hagen, si anjing jinak yang berubah menjadi anjing ganas, kemudian mencekam dan meneror kota bersama pasukannya. Oke, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi lur, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film ini terlihat seorang anak perempuan bernama Lily sedang bermain dengan anjingnya di taman. Anjing itu bernama Hagen. Di sini perlu kita ketahui Lily mempunyai sifat yang introvert dan keras kepala, serta memiliki hubungan yang tidak baik kepada ayahnya. Kemudian Lily pergi bersama ayah dan ibunya ke sebuah apartemen karena ayahnya dipindah tugaskan. Terlihat ibunya menitipkan Lily dan Hagen kepada ayahnya, walau sebenarnya si ayah tidak suka dengan si anjing itu. Baru saja masuk apartemen, kita diperlihatkan dengan tetangga baru Lily yang tidak menyukai anjing. Dia berkata anjing liar tidak boleh ada di sini. Malamnya Lily membunyikan trompetnya dan tidur di bed up menemani anjingnya yang tak boleh tidur di kamar oleh ayahnya. Paginya, terlihat dua petugas hewan datang ke apartemennya melaporkan jika anjing rumah ini menggigit seseorang. Dia juga mengatakan selain ras Hungaria dilarang dipelihara di sini. Jika dia ingin tetap kekal untuk memelihara si anjing, maka dia harus membayar sejumlah uang pajak. Setelah petugas itu pergi, Lily mengajak Hagen ke tempat sekolah musiknya. Sudah jelas sebenarnya Lily tidak boleh melakukan ini. Setelah menyembunyikan Hagen, salah satu anak di sana berkata kepada Lily bahwa pasti anjing dia akan menggonggong, dan ternyata benar. Saat praktek musik sedang berlangsung, Hagen keluar dan langsung menggonggong ke guru musik Lily. Gurunya menyuruh Lily untuk mengeluarkan anjingnya, namun lihat, Lily juga ikut pergi dan memilih untuk tidak mengikuti kelas ini. Saat Lily dan Hagen berjalan pulang, tiba-tiba ayahnya datang dengan raut muka marah. Dia yang hampir setengah harian mencari di mana Lily, kemudian membuang anjing itu di tepi jalan. Lily yang melihatnya dan tak bisa berbuat apa-apa kemudian menangis di dalam mobil. Malamnya Lily yang tak bisa tidur membuka kulkasnya dan memakan sedikit daging mentah. Si ayah yang melihat memarahi Lily karena berperilaku seperti anjing. Lily kemudian tak melanjutkan tidurnya, melainkan pergi mencari Hagen. Paginya di tempat lain, terlihat Hagen terbangun dari tidurnya. Dia semalaman tidur di bawah jembatan. Hagen yang terbiasa hidup di dalam rumah merasa kesusahan saat menyeberang jalan raya. Karena lapar, dia berjalan mencari makanan hingga tibalah dia di tempat penjualan daging dan sejenisnya. Di dalam, dia mendengar suara anjing lain dan mengikutinya. Rupanya, di belakang tempat itu terlihat banyak anjing liar yang sedang mengais makanan di sana. Hagen kemudian menggonggong membuat para anjing di sana juga mengikutinya. Pemilik toko kemudian datang karena suara yang ditimbulkan mereka. Semua anjing di sana kabur kecuali Hagen karena si Hagen tak tahu jika orang ini jahat. Singkat waktu, Hagen yang akan dibunuh orang itu tiba-tiba ditolong oleh anjing putih tadi. Oke, kita sebut saja Sally ya. Hagen kemudian mengikuti Sally ke tempat di mana para anjing liar berkumpul. Hagen bermalam di sana. Paginya, terlihat sekelompok petugas hewan datang akan membawa para anjing di sana ke tempat penampungan. Banyak yang tertangkap di sana. Untungnya Hagen tak tertangkap karena ditolong oleh seorang pengemis jalanan. Setelah petugas pergi, para anjing mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Peter juga tuh si anjing. Dan perlu kalian ketahui, pengemis yang tadi telah menolong Hagen ternyata adalah orang jahat. Terlihat setelah mendapatkan Hagen, dia menjualnya. Di sana, Hagen dijual kepada seseorang yang mempunyai pekerjaan lain sebagai penjual anjing. Kemudian orang itu menjual si Hagen dengan harga yang berkali lipat mahal. Sementara di tempat lain, terlihat Lily diantar ayahnya kembali ke sekolah untuk meminta maaf kepada gurunya. Untung saja gurunya memberi kesempatan dan Lily bisa masuk ke kelas musiknya lagi. Pulang sekolah, Lily kembali mencari Hagen dengan sepedanya. Dia bahkan menempeli poster di sepanjang tembok untuk mendapatkan Hagen kembali.
Lily tak kunjung menyerah. Dia terus mencari Hagen hingga hujan pun tiba. Lily kemudian pergi ke sebuah bar dan berniat akan menempelkan poster. Di sana dia bertemu dengan Peter, teman kelasnya yang sedang berdiri sambil merokok. Lily yang pusing karena kehilangan anjingnya, dia meminta kepada Peter untuk memberikan satu hisapan rokok kepadanya. Namun temannya menolak karena mengetahui Lily tidak merokok. Di sini terlihat Lily menyukai Peter. Terbukti saat Peter sedang bersama salah satu teman kelasnya juga di dalam bar, Lily cemberut melihatnya. Pindah lagi ke Hagen, dia yang telah dibeli kemudian dibuatkan makanan oleh pemilik barunya. Perlu kalian ketahui, pemilik Hagen baru juga bukan orang yang baik. Dia memberikan beberapa tetes cairan yang Mbak Yani tidak tahu itu apa di makanan Hagen. Di sana, Hagen disiksa dan dilatih agar menjadi anjing pemarah melalui proses yang sangat tidak manusiawi. Sementara di sekolah, guru musik Lily marah karena beberapa siswanya tidak masuk. Kemudian dia juga menghukum Lily karena dia menjawab apa yang dikatakan gurunya. Dia berkata gurunya tak bisa mengajari tentang cinta karena gurunya tak mengerti tentang hal itu. Akibat perbuatan tersebut, Lily dihukum oleh gurunya untuk berlatih sampai malam. Paginya, Lily yang memilih untuk bolos sekolah pergi ke tempat penampungan anjing. Di sana, dia bertemu seorang nenek yang mengatakan anjing Lily tak ada di sini. Dan sudah dipastikan anjing itu juga telah mati, membuat Lily marah dan segera pergi. Namun sialnya, sepeda Lily diculik oleh seseorang. Scene beralih, terlihat Hagen disuntik oleh pemilik barunya hingga dia pingsan. Setelah pingsan, orang itu meruncingkan gigi Hagen kemudian menaruhnya di luar rumah. Jancuk! Kini Hagen telah menjadi anjing yang agresif dan pemarah. Malamnya Hagen yang telah menjadi agresif dibawa oleh pemiliknya untuk mengikuti pertandingan. Terlihat beberapa anjing dalam keadaan mati sedang dibungkus plastik. Kini pertandingan Hagen dengan pemenang sementara pun berlangsung. Hagen kemudian memenangkan pertandingan ini, namun setelah melihat lawannya meninggal, dia merasa bingung dan kasihan. Tapi mau bagaimana lagi, Hagen berusaha untuk tetap mempertahankan diri agar tidak digigit oleh si lawan. Saat salah satu orang di sana sedang menanyakan harga Hagen kepada pemiliknya, tiba-tiba lampu di sana mati membuat Hagen yang lumayan cerdik kabur dari tempat itu. Dia yang masih kurang percaya dengan perbuatannya sendiri berlari sekencang mungkin pergi dari tempat itu. Di tempat yang tak lain juga terlihat Lily sedang berlari untuk mencari anjingnya. Lily yang bertemu Peter kemudian diajak pergi ke sebuah bar. Sebelumnya Peter telah memberi sesuatu kepada Lily dan berkata bahwa itu adalah tiket masuknya. Di jalan kita kembali diperlihatkan bahwa Lily menyukai Peter. Namun di dalam bar tak lama datang sekelompok polisi ke tempat itu. Dan Lily yang membawa narkoba tertangkap kemudian dibawa ke kantor polisi. Ayahnya yang menjemput Lily di kantor kemudian menangis. Dia menyesal telah memisahkan Lily dengan anjingnya. Kemudian ayahnya menawarkan untuk pergi ke tempat penampungan dan memelihara anjing lagi. Namun ditolak oleh Lily karena dia hanya ingin Hagen. Semenjak itu hubungan Lily kepada ayahnya mulai membaik. Di tempat lain, Hagen yang sekarang telah menjadi buas kembali ke tanah kosong di mana para anjing liar berkumpul. Di sana, dia kembali bertemu Sally. Mereka yang telah bersahabat kemudian tidur bersama. Namun baru beberapa hari Hagen dan Sally bersama, mereka terpisahkan kembali karena tertangkap petugas hewan. Di sana, Sally dapat kabur tapi tidak dengan Hagen. Di penampungan, karena kaki Hagen terluka pasca pertandingan, dia dipisahkan karena dianggap tidak akan ada yang ingin mengasuhnya. Saat dia akan diobati oleh pemilik di sana, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sang nenek telah menyuntik mati salah satu anjing. Beberapa hari kemudian datang para pengunjung yang akan mengadopsi anjing di penampungan itu. Hagen yang saat itu didekati oleh seorang wanita kecil tiba-tiba menjadi ganas karena teringat dengan pemiliknya yang jancuk kemarin. Anak itu berkata kepada si nenek yang memiliki penampungan bahwa Hagen telah menggigitnya, membuat Hagen dipindah ke tempat para anjing yang liar dan ganas. Ketika salah satu petugas memindahkan Hagen, dia yang terlepas dari talinya langsung menggigit leher orang itu sampai mati. Para anjing ganas yang ada di dalam kandang pun melongo seperti orang pongo melihat apa yang telah Hagen lakukan. Hagen yang akan pergi juga menggigit si nenek itu. Terlihat para anjing yang ganas itu berlarian mengikuti Hagen. Favorit Mbak Yani banget sini nih, gila-gila, kompak banget nih para anjing.
Lanjut, di tempat lain, Lily yang selesai siap-siap untuk pertunjukan orkestranya berangkat di antar ayahnya. Dan kini pertunjukan pun berlangsung. Di kota, kekacauan pun terjadi karena ulah Hagen dan pasukannya. Para anjing berlari ke sana kemari hingga tibalah mereka di gedung tempat Lily yang sedang melakukan pertunjukan. Para orang yang ada di dalam gedung pun panik melihat anjing ganas berkeliaran, akan tetapi tidak dengan Lily. Dia yang berpikir Hagen juga ada di antara sekumpulan anjing tersebut keluar dari gedung itu. Terlihat Peter meminta maaf kepada Lily atas kejadian kemarin dan memberikan kunci sepedanya kepada Lily. Kini Lily bersepeda di kota yang telah diisolasi untuk mencari Hagen, anjing kesayangannya. Belum lama dia berjalan, datang sekumpulan anjing dari belakang dia lari sangat kencang membuat Lily terjatuh dari sepedanya. Ya, luka deh. Lily yang tak pantang menyerah tetap melanjutkan perjalanannya untuk mencari Hagen. Sementara di tempat lain, terlihat Hagen menemui orang yang menjualnya. Tak lama para pasukannya datang dan langsung menggigit orang itu. Gila. Scene berpindah, Lily dengan sepedanya kini sampai di tempat toko daging yang pernah Hagen datangi juga. Dia kaget melihat ada darah di sana. Tak lama datang 2 polisi dan berencana akan mengantar Lily pulang ke rumah. Namun Lily yang tak mau pulang sebelum menemukan Hagen memilih kabur lewat pintu mobil satunya dan langsung pergi membawa sepedanya. Lily kemudian masuk ke toko itu lewat pintu belakang. Dia sangat syok melihat orang mati tergeletak karena tergigit anjing. Dia yang tak kuat dengan bau amisnya sampai muntah. Ya Allah, aku perih. Lanjut, kemudian dia mengambil ponsel si korban untuk menelpon ayahnya. Dan ayahnya yang khawatir langsung menanyakan keberadaan Lily dan berniat akan menjemputnya. Namun Lily tak mau menjawab dan lebih memilih untuk mematikan ponsel itu. Lily yang mendengar suara anjing kemudian menghampiri asal suara dan ternyata itu adalah Sally. Oke, balik lagi ke jalanan. Polisi yang mengetahui di mana keberadaan para anjing itu langsung menutup jalan dan menembaki para anjing liar itu. Hagen yang cerdik kemudian menyuruh teman-temannya untuk melewati jalan lain. Di tempat lain, terlihat mantan majikan Hagen yang cancuk sedang menonton keadaan kota yang telah diisolasi di TV. Dia yang kurang peduli kemudian meninggalkan ruangan dan pergi pipis. Setelah dia pipis dan kembali menutup gerbangnya, datang pasukan Hagen dan langsung menyerang dia. Hagen tak ikut membunuh, dia cukup melihati orang itu dengan muka penuh dendam. Beralih ke Lily, terlihat dia sedang mencari Hagen dibantu si Sally. Namun sayang, di jalan Sally tertembak oleh petugas dan Lily tak sempat menolongnya. Lah, kenapa anjing baik matinya cepet? Lanjut, scene berpindah, terlihat Hagen yang cerdik itu sedang mengelabui para polisi. Saking cerdiknya Hagen, tuh polisi malah dibuat ngepron semua. Mereka kemudian ke apartemen Lily untuk menemui si nenek yang tidak menyukai anjing. Tanpa pikir lama, para pasukan langsung menggigitnya. Sementara Lily yang baru pulang kaget melihat keadaan rumahnya sangat berantakan. Setelah berkeliling rumah dan tak menemukan ayahnya, dia yang keluar kemudian berteriak karena melihat nenek yang tergeletak mati. Di rumah, Lily menangis dan merenung. Melihat kalung identitas ayahnya tak ada di rumah, Lily segera pergi mencari ayahnya ke kantor. Sesampainya di sana, si ayah yang berada di lantai atas langsung memarahi Lily karena dia berkeliaran di tengah situasi yang genting ini. Tak lama setelah itu, si ayah yang melihat Hagen dan para pasukannya akan segera masuk ke gerbang langsung lari menjemput Lily takut anaknya kenapa-napa. Kini Hagen telah masuk ke gerbang. Lily yang melihat Hagen langsung memanggilnya. Tapi karena dari kejauhan dan Hagen telah menjadi ganas, malah menggerang ke Lily. Lily menanyakan kepada Hagen apa yang telah dia perbuat. Lily mencoba menyuruh Hagen untuk mengambil tongkat yang dia lempar, tapi Hagen malah tetap menggerang. Tak lama setelah itu, pasukan Hagen datang dan mengejar Lily. Scene berpindah, di dalam kantor terlihat ayah Lily sedang berusaha untuk keluar. Namun terjadi kendala di sana, di mana kartu dia tak dapat berfungsi. Setelah berusaha keras, ayah Lily yang telah berhasil keluar kemudian mengusir Hagen dengan membawa alat api yang dibawanya. Lily yang terkepung pasukan Hagen menyuruh ayahnya untuk berhenti melakukan hal tersebut karena hanya akan membuat Hagen marah. Lily yang cerdik kemudian mengeluarkan trompetnya dan memainkannya.
Seketika Hagen dan para anjing di sana terdiam mendengarkannya. Mereka diawali si Hagen kemudian ngepron bersama. Diikuti Lily dan ayahnya. Film pun selesai. Di film ini, Mbak Yani paling suka waktu scene Hagen dan pasukannya lari-lari bersama. Kompak banget oi soalnya. Oke, sekian dari Mbak Yani, bye!